Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayhaqi, mahasiswa setia WS, tepatnya pada kelas transfer. Kali ini video tentang pemakaran sebuah makalah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diambil oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Muslam MAG MPD. Baik, kali ini makalah saya berkaitan dengan kurikulum berbasis masyarakat. Ada 2 poin yang akan kita bahas atau yang akan saya paparkan, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis masyarakat, dan kedua adalah bagaimana karakteristiknya. Kurikulum sebagaimana yang telah diketahui bersama, yaitu serangkaian pengalaman pembelajaran yang terarah dan sistematis. Adapun kurikulum berbasis masyarakat berarti sebagai rangkaian pembelajaran yang melibatkan masyarakat. Artinya pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Adapun bentuknya bisa berupa siswa diajak terjun ke masyarakat atau sebaliknya pembelajaran kemasyarakatan dibawa ke sekolah. Seperti apa itu? Bisa jadi anak-anak kita ajak belajar di luar sekolah ya. Kita bisa membuat perkemahan mungkin, semisal seperti itu. Artinya nanti anak bisa mempelajari bagaimana tipikal masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, apa bedanya dengan kehidupan sehari-hari anak-anak itu kan? Ya, ada bedanya. Bedanya yaitu kalau dalam rangkaian sebuah pembelajaran, anak itu diberitahu ini itu sebenarnya adalah nilai-nilai pembelajaran yang harus kalian pahami. Kalau kehidupan nyata sehari-hari mereka cuek. Ini biasanya itu memang seperti itu. Sesuai dengan prinsip yang pernah saya tuliskan dalam sebuah karya tulis saya, yaitu belajar tidak harus melulu melalui buku. Artinya kehidupan masyarakat itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Orang yang bisa memahami seperti ini biasanya itu adalah para mentor atau para guru gitu ya. Jadi anak-anak itu belum paham. Supaya memahamkan mereka ya perlu adanya kurikulum berbasis masyarakat ini. Adapun tujuan adanya kurikulum ini yaitu 1, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. Mereka biar tidak acuh dengan lingkungan. 2, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Seandainya siswa tersebut setelah sekolah itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi dia sudah punya skill yang bisa diterapkan. Terakhir, membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Lanjut mengenai karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Di sini saya mencomot atau mengutip dari pendapat Pak Hamalik. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Pertama, karakter dalam pembelajarannya, yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat, di masyarakat dengan kegiatan bersumber pada buku teks. Belajarnya di masyarakat tapi berpedoman pada buku-buku yang sudah ada. Lanjut, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Ditentukan kebersamaannya. Kalau individualis ya gagal dong kita dalam menerapkan pembelajaran berbasis masyarakat. Notabene masyarakat itu adalah makhluk sosial. Ya, anak-anak ya diharap untuk belajar untuk bekerja sama. Dengan cara apa? Tanggung jawab bersama. Metode mengajar terutama di titik
diberatkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan sosial. Wah, ini contoh yang saya paparkan tadi mengenai pramuka tepat, sesuai. Banyak kegiatan-kegiatan pramuka atau kepramukaan yang bisa kita sajikan dengan metode ini tadi. Lanjut, hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat. Nah, ini adanya kurikulum berbasis masyarakat, itu seolah-olah sekolah merangkul masyarakat atau seolah-olah masyarakat tidak dikucilkan atau tidak diabaikan dengan sekolah yang ada di tempatnya. Terus strategi pembelajaran melalui karya wisata. Wah, ini survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, KKN, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Nah, pramuka, kemah salah satu dari bentuk. Bentuk yang lain bagaimana? Karya wisata. Wah, anak-anak kita ajak wisata. Wisata itu bukan berarti gurunya yang kepengen rekreasi, tapi sebenarnya itu adalah pembelajaran buat anak, biar anak tersebut itu tahu kehidupan sosial orang yang berada di luar daerahnya. Begitu ya. Bukan semata-mata apa dunia guru nih kepengen rekreasi, kepengen mengunjungi kebun binatang, ya tidak. Anak dalam perjalanan kan akan melihat hal-hal yang belum pernah dilihat di daerahnya. Terus terlebih ketika berada di tempat wisata tersebut, anak itu berinteraksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, itu berinteraksi pada orang-orang yang berbeda budaya dengan dia. Artinya dia akan punya wawasan. Oh iya ya, kalau orang sana itu begini, kalau orang kita itu begitu. Nah, akan muncul sikap toleran yang terbentuk secara sendirinya. Ya, stimulus itu yang bisa memunculkan ya gurunya itu. Lanjut, karakter yang kedua yaitu materi pembelajaran. Nah, materinya itu harus validitas, teruji. Tingkat kepentingan yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Nah, materinya itu harus benar-benar yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, artinya ya kanggo ning masyarakat. Kebermanfaatan secara akademik dan non akademik, nah, berupa life skill. Kalau sekolah bisa memberikan ekstrakurikuler berupa menjahit misal, nah itu diperlukan itu sebenarnya. Tapi tidak setiap sekolah bisa memberikan skill itu ya, karena harus ada bahan penunjangnya, artinya harus ada mesinnya, paling tidak kan itu. Cuman bisa kok dialihkan menjadi sebuah prakarya, misalnya dari guru seni budaya atau guru seni karya seni itu nanti membuat sebuah karya yang berupa jahit-jahitan, itu bisa, tapi harus berbasis jahit tangan biar setiap anak itu dapat melakukannya. Terus lagi, menarik minat, dapat motivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut dengan menumbuh kembangkan rasa ingin tahu. Oh, ini kalau ini sifatnya itu menarik minat itu tidak sembarangan ya, karena minat anak itu kadang berbeda-beda. Tapi kalau menarik, dikemas semenarik mungkin, itu pasti bisa. Nah, cara pengemasannya tergantung kreasi dari mentor atau tergantung kreasi dari guru yang mengampu atau pendamping yang mendampingi gitu. Alokasi waktu, penentuan alokasi waktu terkait dengan keleluasaan dan kedalaman materi. Pelaksanaannya harus tepat, gitu kan? Nah, tidak setiap saat. Kalau setiap saat pembelajaran sekolah yang lain dikemanakan? Ya. Saran dan sumber belajar dalam arti media atau alat peraga yang berfungsi memberikan kemudahan terjadinya proses pembelajaran. Ya, sarana dan sumber belajar dalam arti media atau alat peraga yang berfungsi memberikan kemudahan terjadinya proses pembelajaran. Ini juga harus diperhatikan, karena dengan adanya sarana ini akan memudahkan anak ya. Kalau tadi skillnya adalah kita asah untuk dengan menjahit, maka ya harus ada alat jahitnya gitu. Kalau mesin jahit itu dirasa terlalu mahal untuk diadakan karena harus mengadakan banyak,
Maka kita kerucutkan atau kita lebih yang sederhana lagi dengan cara jahit tangan. Misalnya anak kita ajari untuk bagaimana cara nyulam, atau anak kita ajari bagaimana cara nembel kancing gitu kan. Nah itu hal sederhana, tapi kalau tidak pernah diajari anak tidak bisa itu, tidak bisa benar. Mereka hanya melihat, wah cuman melihat itu. Kalau yang cerdas mungkin tahu ya, tapi kalau yang cuek itu, wah susah sekali itu. Dikit-dikit, bu kancingku potol ini. Nah nggak bisa sendiri ya. Terus terakhir kegiatan siswa dan guru. Nah, kegiatan siswa di sini haruslah mempertimbangkan pemberian peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah dan menemukan sendiri. Mencari, mengolah dan menemukan sendiri. Lah ya guru ini ngopo tugasnya? Nah, gitu ya. Guru di sini hanya sebagai pembimbing, fasilitator, sumber belajar, pembina, konsultan. Jadi guru tidak bermain dalam pencarian dan pengolahan bahan ajar gitu ya. Guru hanya mengarahkan. Jika ada kesulitan, anak nanti tanyanya ke guru. Nah, guru itu meluruskan supaya hal yang sukar, hal yang sulit tadi bisa diselesaikan oleh siswa tersebut. Nah, lah kok gini ya guru ya nggak ada itu, nggak perlu ada guru kalau kayak gitu, anak bisa belajar sendiri. Ya nggak bisa. Kalau belajar sendiri nanti jatuhnya ngawur tuh anak, sesuai dengan kemauannya tanpa ada arahan. Nah, takutnya terjadi kekeliruan sebenarnya itu ya, takutnya terjadi kekeliruan. Kalau ngawurnya ngawur bener ya tidak apa-apa gitu kan, masih dalam koridornya gitu kan. Nah, makanya tetap segala sesuatu itu harus ada gurunya gitu kan. Poin terakhir ini, tambahan ini, penilaian dalam kurikulum berbasis pada masyarakat. Nah, yaitu mengumpulkan, menganalisis, terus menaksirkan tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, ini perlu, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan mengumpulkan kerja siswa, hasil karya. Kerja siswa berupa portofolio juga bisa, hasil karya berupa penugasan, terus kinerja, performance, dan tes tertulis gitu ya. Jangan lupa sebagai seorang guru kalian harus menilai. Nah, nilai itu nanti jadi acuan keberhasilan seorang siswa gitu. Dia sukses melaksanakan pembelajaran atau perlu ada pengulangan gitu. Baik, demikian tadi presentasi dari saya mengenai kurikulum berbasis masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya itu kurikulum berbasis masyarakat adalah rangkaian pembelajaran yang melibatkan masyarakat. Artinya pembelajaran disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat gitu ya, baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, untuk kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa. Karakteristiknya yaitu karakter dari pembelajaran dan karakter dari materi pembelajaran, dan terakhir itu adalah penilaian. Nah, ini karakternya dinilai apa saja tadi. Mohon maaf jika dalam tutur kata saya ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan di audiens semuanya. Dan terakhir, apa yang menjadi kebenaran dalam ucapan saya tadi tidak lain adalah hasil pembelajaran dari buku karya Pak Hamalik dan beberapa website yang saya sertakan dalam daftar pustaka.
Adapun jika ada kekurangan dari apa yang saya pikirkan tadi, artinya itu memang adalah keterbatasan saya karena tidak membaca sampai selesai buku tersebut. Karena tidak membaca sampai selesai buku tersebut, hanya saya baca di bab yang perlu saya jadikan sebuah makalah itu tadi. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.